Berikut nih Pak Ustadz, sering terjadi kita temui di musola-musola kecil nih Pak Ustadz, atau masjid yang tidak ada ustadznya. Kita anggap ada 5 orang atau 10 orang laki-laki lah Pak Ustadz yang ingin sholat berjamaah. Tapi kita lihat semua laki-laki ini belum bisa sebenarnya atau tidak layak untuk menjadi imam, baik dalam bacaan, tajwid, ayat yang dibacanya itu ada mungkin tidak sempurna Pak Ustadz. Tapi dia berkeinginan sekali untuk sholat berjamaah. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Bisa tidak dilakukan dengan segala kekurangan orang tadi, sah tidak sholat berjamaahnya Pak Ustadz? Iya, salat itu sah tidak sahnya sepanjang rukun syaratnya dipenuhi. Jadi kalau rukunnya penuh berarti dia sah. Rukun salat apa? Pertama dia niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga dia baca Fatihah, terus ada ruku sampai akhir salam. Sepanjang dipenuhi sah. Soal dia bacaannya belum sesuai dengan ketentuan qiraat itu tidak ada masalah. Yang penting dia sudah baca Fatihah. Kan perintah Nabi itu ketika salat itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu yang mudah. Yang mudah pembacanya. Bagaimana cara kita membaca dengan cara paling mudah? Sesuai kemampuan kita saja bacalah. Jangan ditunggu dulu orang itu baru pasti baru jadi imam. Tentu memang yang paling baik kalau dalam aturannya memang kata Nabi fal ya ummukum akra'ukum Qur'anan. Hendaklah yang jadi imam itu yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling fasih bacaan Al-Fatihahnya. Siapa lidahnya yang paling baik membaca ayat dengan makhrajnya, dengan tajwidnya. Karena bacaan imam itu akan mempengaruhi kualitas salat jamaah. Karena itulah pilihan pertama jadi imam itu yang paling qori, akra'ukum, yang paling baik bacaannya. Tapi kalau semua bacaannya tidak ada yang standar, semua begitu, ya pilih sajalah salah satu di antara mereka. Siapa yang paling dalam ilmunya? Mungkin ilmunya jadi sepatutkan, hafalannya siapa yang paling banyak, atau siapa yang paling duluan Islamnya, maksudnya ya kalau kita siapa yang paling duluan jadi orang saleh, yang rajin ke masjidnya. Jadi ada tahap-tahap ya pemilihan jadi imam itu. Jadi jangan ditinggalkan jamaahnya. Jangan orang harus pasti dulu yang tidak ada. Kalau tidak ada yang pasti, maka tidak boleh jadi imam. Kita salat sendiri-sendiri saja. Jangan, salat tetap berjamaah. Karena berjamaah itu dalam tanda kutip dia kewajiban bagi laki-laki. Laki-laki itu ya tidak sah salatnya kalau tidak berjamaah, itu bahasa kerasnya. Sebab Nabi pernah didatangi oleh orang yang buta dalam hadis yang sahih. Orang buta ini berkata, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya ini buta. Wala ahad yaquduni ilal masjid. Tidak ada pula seorang pun yang bisa mengantarkan saya ke masjid. Anak tidak punya istri, tidak ada keluarga, tidak ada, saya hidup sebatang kara. Bolehkah saya tidak ke masjid? Artinya bolehkah saya salat sendiri? Kata Nabi, hal sami'tan nida, engkau dengar tak azan ke rumahmu? Kata dia, sami'tu, saya dengar azan ke rumah saya. Kata Nabi, fa'ajibhu, engkau wajib datang ke masjid berjamaah. Ya bayangkan orang buta saja, tidak ada yang mengantarkan ke masjid, tapi azan sampai ke rumahnya, maka dia wajib datang ke masjid berjamaah. Itu artinya berjamaah itu sebenarnya kewajiban untuk laki-laki. Kalau perempuan memang ada pilihan. Dan ada hadis Nabi juga, khairu salatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna. Perempuan tu ya salatnya lebih baik di rumah, walaupun tak semua perempuan juga. Ada perempuan-perempuan tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu lebih baik di rumah. Tapi ada perempuan tertentu pula yang mungkin lebih baik di masjid. Tapi memang perempuan tak seketat laki-laki soal aturan ke masjid. Karena itu tidak ada pilihan laki-laki kecuali berjamaah, bagaimanapun kondisi bacaan yang ada dari semua jamaah itu. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kamu
terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maksudnya ada orang meninggal dunia, dia tidak salat, dia tidak pernah puasa, tidak ada ibadahnya, tapi dia pernah bersyahadat. Maka kata Nabi, kalau dia mati, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkan dia, karena dia masih mukmin, walaupun mukmin yang berdosa besar, karena tidak beribadah, tapi dia pernah bersyahadat la ilaha illallah, salatkan dia, kata Nabi. Dan salatlah kamu di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Artinya apa? Walaupun dia, mohon maaf, dia pejudi, mungkin dia perampok, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia jadi imam, kita boleh ikut dia, boleh, selama dia pernah bersyahadat. Jadi kan kadang-kadang ada orang begini, dia mau salat ke masjid, tiba-tiba ternyata imamnya orang yang mungkin perilakunya tidak baik. Dia langsung aja pulang tuh, kenapa? Patah selera ambo kalau dia jadi imam ni ya. Iya. Tak cocok perangainya dah. Nah, gitu jangan. Kata Nabi, salatlah kamu di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Iya. Apapun perilakunya itu urusan dia dengan Allah. Bagaimanapun bacaannya tidak apa-apa, Allah maafkan kalau memang itu kemampuan dia. Cuman memang yang paling baik tentu carilah yang paling qori, kata Nabi, yang aqra'ukum Qur'anan. Iya. Tapi itu tidak bisa kita kemudian salat sendiri-sendiri dengan alasan tidak ada yang pasti. Jadi imam saja siapa yang paling baik bacanya dari yang seayat yang ada. Kalau sama baiknya, sama buruknya misalnya, nah sudah, siapa yang paling banyak hafalannya, pasti tidak akan sama pengetahuan orang tentang agama ini. Nah, itu aturannya, tapi tidak boleh sendiri, berjamaah juga, karena laki-laki begitu aturan. Wajib ya Ustaz. Berikutnya Pak Ustaz, tentang fenomena yang lagi hit saat ini, yaitu transgender. Bagaimana pandangan Islam terhadap ini, baik secara hukum atau sejarahnya terdahulu? Karena Allah itu secara ini Pak Ustadz, dia telah menciptakan makhluknya, manusia ini sangat sempurna sekali. Nah, gimana pula pandangan Islam Pak Ustadz? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menjelaskan begini, Allah melaknat, siapa yang dilaknat Allah? Al-mutakhannisin minar rijal au mutarajjilat minan nisa. Yang dilaknat oleh Allah itu pertama, perempuan, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, atau perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Ya. Dan itu tidak boleh. Jangankan mengubah kelamin ya, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, yang bahasa kita sekarang anak muda sekarang cucuk namanya ya. Iya, iya. Yang gemulai tampilannya, yang bicaranya seperti ibu-ibu, yang pakaiannya seperti kayu, itu dilaknat oleh Allah karena dia sedang menyalahi fitrahnya. Atau perempuan yang dalam bahasa kita yang tomboy, pakaian seperti pakaian laki-laki, bicara seperti laki-laki, rambutnya seperti laki-laki. Karena Allah tidak menciptakan kita ya dengan dua sifat itu. Tidak ada laki-laki dengan laki-lakinya, perempuan dengan perempuannya. Bila ada yang mencoba menyalahi fitrah itu, maka Allah melaknat. Ya, dalam tanda kutip, laki-laki yang seperti perempuan itu sebenarnya tidak dari lahir. Itu kesalahan bergaul saja itu. Salah memilih lingkungan saja itu. Ya, atau mungkin dia dalam tanda kutip kurang perhatian, sehingga dia mencari hal-hal yang unik yang membuat orang perhatian padanya. Itu ada gangguan-gangguan psikologis itu yang membuat laki-laki itu berpenampilan seperti perempuan. Sebaliknya. Iya. Dan kata Nabi itu dilaknat oleh Allah itu. Ya, yang berpenampilan seperti itu. Apalagi mengubah kelamin. Kata Allah di surat Di surat An-Nisa 119, fala yughayyiruna khalqallah. Orang yang mengubah ciptaan Allah itu adalah kawannya setan. Haram. Kalau ada orang mengubah ciptaan Allah itu kawan setan. Jangankan mengubah kelamin, ibu-ibu mencukur alis saja dilarang, haram. Karena alis ini diciptakan Allah dengan fungsinya. Apa fungsi alis? Menahan keringat, supaya keringat ini tidak masuk ke mata kita. Ada bulu di sini, ada bulu di sini. Tiba-tiba ini kita ganti, cukur, ganti dengan garis spidol itu, apa namanya itu, sedo. Sehingga keringat kita tidak tertahan lagi itu. Iya. Itu mengubah ciptaan Allah.
termasuk yang pakai sulam alis atau sulam bibir atau sulam dagu atau hidung dibikin mancung. Iya. Itu semuanya mengubah ciptaan Allah. Dan Allah mengatakan mereka itu kawannya setan. Maka kalau ada orang mengubah kelaminnya, yang laki-laki sebelumnya jadi perempuan, maka dia dalam tanda kutip, maka hukumnya syirik. Karena dia tidak menerima apa yang sudah diputuskan Allah. Allah, kita percaya Allah itu Khalik, Allah itu Al-Musawwir, Allah itu tukang desain gambar yang paling hebat untuk makhluknya. Sekarang kita ubah, itu yang tak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya, Ustaz. Ini yang terakhir Pak Ustadz, terkait dengan ceramah Pak Ustadz nih beberapa bulan yang lalu tentang peringatan Isra Miraj di salah satu masjid baru-baru ini, di mana dalam ceramah Pak Ustadz itu dikatakan ada 2 wanita atau istri yang dilihatkan surga sebelum meninggal, yaitu istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, dan istri Firaun. Dan istri Firaun ini setiap disiksa oleh Firaun, dia selalu berdoa yang artinya, ya Allah, dirikanlah aku istana di surgamu. Nah, apakah ada juga nih Pak Ustadz doa bagi suami yang teraniaya oleh istri-istri yang kejam? Karena pada saat ini dibilang istri ini udah mulai maju, udah mulai lebih daripada suami Pak Ustadz. Tidak seperti Khadijah ataupun istri Firaun. Dan apa pula doa istri yang jahat terhadap suami ini Pak Ustadz. Sekarang kan banyak nih Pak Ustadz. Iya. Perempuan yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan, dia merasa sudah tidak bisa lagi diatur. Dia sudah seenaknya mengatur seenaknya. Dia sudah merasa di atas Pak Ustadz. Gimana Pak Ustaz? Iya, dalam surah An-Nisa ayat 34 itu kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jelas tegas. Laki-laki dalam apapun keadaannya dia tetap pemimpin. Ya. Walaupun si istri yang bekerja, istri yang mencari nafkah, istri yang menghidupi keluarga, tapi di rumah tetap pemimpinnya suami. Allah sudah tetapkan yang itu, SK-nya dari Allah. Ya, laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Karena itu tidak boleh perempuan itu seenaknya memerintah suaminya. Tidak boleh perempuan itu apalagi bersuara keras kepada suaminya. Bagaimana anak buah bersuara keras ke bos, kepada atasannya? Tidak mungkin, itu tidak boleh, durhaka namanya itu. Makanya istri yang begitu itu kategori nusus. Istri yang durhaka. Istri yang durhaka itu, ya, kalau mati dia tidak akan mencium aroma surga itu. Jangankan masuk surga. Jangankan masuk surga. Mencium saja tidak bisa. Tidak boleh. Ya, karena itulah kata Nabi itu, kalau ada perempuan tidur di malam hari, sementara suaminya bata ghadban, suaminya tidur marah jengkel kepadanya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat melaknat perempuan itu sampai subuh. Masya Allah. Kalau ada perempuan tidur di malam hari dan suaminya marah, jengkel, kesal kepadanya, ya, dia tidur, maka sampai subuh para malaikat melaknatnya. Dan kalau dia mati, tidak akan masuk surga. Karena itu dalam hadis lain disebutkan ayyumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, yang ketika mati itu suaminya reda kepadanya, dia pasti masuk surga. Amal perempuan itu kan untuk masuk surga 2 saja. Iza salat khamsaha, datang waktu salat dia salat, tidak berjamaah, tidak apa-apa. Wasamat syahraha, datang Ramadan dia puasa, tidak tarawih, tidak witir, tidak apa-apa. Tapi wa ta'at zaujaha, dia patuh pada suaminya, dia tidak melawan, dia tidak membangkang, apalagi ya sampai kekerasan kepada suaminya, dakhalat al-jannah, langsung surga menantinya. Tidak mungkin istri yang durhaka itu, jangankan yang menyakiti suaminya, yang tidak mematuhi perintah saja tidak akan masuk surga. Karena itu tidak, ya, sesuatu yang tidak boleh, ya, kalau ada perempuan itu yang suaranya keras kepada suaminya, apalagi sampai memukul suaminya atau menyakiti suaminya secara fisik, atau menghina suaminya, atau bahkan dalam tanda kutip mengusir suaminya. Ada di kampung-kampung itu Pak, laki-laki ini kalau sudah tua,
tak bisa lagi ke sawah ke ladang, tak bisa lagi menghasilkan apa-apa, diusir tuh oleh istrinya. Nggak pulanglah ke rumah kemenakan. Maka kemenakanlah yang menampung dia. Itu tak boleh perempuan yang mengusir suami di hari tua itu haram masuk ke surga itu. Walaupun dia salatnya berjamaah tiap waktu, walaupun tahajudnya tiap malam, maupun baca Qurannya khatam sekali seminggu, perempuan yang begitu akan masuk surga. Banyak di kampung-kampung terjadi itu. Ketika bahasa kita itu pemiu kalau nak batal luit dia ke itulah kaluan di kandang le. Tak boleh begitu. Ya. Termasuk juga ibu-ibu yang sudah punya cucu kan, sering pergi seenaknya, ya, sibuk dengan cucunya, dan bapak dibiarkan saja tidur makan sendiri. Tidak akan masuk surga yang begitu. Itu saja tidak masuk surga, apalagi melawan, apalagi menyakiti fisik suaminya, apalagi menghardik, apalagi ya mencela, menghina suaminya. Perempuan itu ya amalnya yang paling besar tu dia taat dan patuh pada suaminya. Ya, apalagi kalau ada seorang istri merawat suami dalam keadaan sakit. Ya, suaminya sakit, dia rawat dengan senang hati sampai suaminya meninggal dunia. Tidak ada dia marah, kesal pada suaminya. Itu surga sudah langsung menanti perempuan itu. Karena banyak juga orang kalau suami sudah sakit, langsung saja disuruh bawa oleh kemenakan itu. Di kampung-kampung begitu tuh. Maka di kampung tu ada namanya surau ya. Setiap suku tu ditampung lah di surau tu laki-laki yang sudah dibuang oleh istrinya. Itu tidak boleh. Perempuan itu tidak akan masuk surga itu. Ya, jadi doanya tidak ada. Ya, kalau ada perempuan begitu, pilihannya 3 saja. Kasih nasihat, pisah ranjang, atau hukum, pukul. Bila yang 3 ini tidak laku, udah cerai. Tidak ada mediasinya, sudah dimediasinya juga, ini nah cerailah. Karena perempuan begitu bukan perempuan yang baik, maka boleh diceraikan. Ya, itu alasan sudah syar'i. Ya. Sobat Maber, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Ustadz tentang pertanyaan yang sudah masuk ke kita untuk kehidupan sehari-hari. Di lain waktu, kalaupun ada pertanyaan yang masuk ke kami, kita akan tanyakan langsung ke Pak Ustadz. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan tekan juga tombol loncengnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Sobat Maber.